Shalom pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih. Mari kita hening sejenak. Kita mau memulai saat teduh pagi ini dan kita mau memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Untuk segala perlindungan-Mu sepanjang kami tidur tadi malam. Pagi ini Bapa, kami bangun kembali dengan nafas kehidupan yang baru, dengan jiwa dan raga yang sehat, dan dengan keadaan seperti apa adanya. Kami bersyukur Bapa, kami Kau beri kesempatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan anak-anak-Mu di dalam saat teduh, walaupun hanya lewat online. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga mohon perlindungan darah Yesus Putra-Mu ya Bapa. Lindungi segala peralatan yang kami gunakan. Handphone, komputer, dan jaringan internet yang mendukung pelayanan ini. Agar Kau lindungi dari segala musibah yang bukan berasal daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini. Mulai dari doa, pujian, renungan, multimedia. Kami percaya Bapa, kami bisa melakukan tugas-Mu itu karena Engkau yang menunjuk kami. Dan Engkau pasti akan menyempurnakan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami selalu rindu akan Engkau. Kami selalu mau bersekutu untuk Engkau. Kami percaya Bapa, Engkau mendengar segala doa-doa kami pagi ini. Walaupun kami tidak ungkapkan, tapi Engkau melihat hati kami. Bapa yang Maha Baik, beracaralah dari awal, tengah, hingga akhir saat teduh pagi ini. Urapi kami ya Bapa. Urapi kami semua yang berkumpul di sini. Kami mau percayakan hanya Engkau yang beracara. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa kami ini kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi. Terima kasih karena hadir pada awal pagi ini di saat teduh. Pada pagi ini mari kita dengan kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dan juga bersama-sama mengangkat lagu pujian ini agar suara kita sampai kepada Allah Bapa di sorga. Karena Dia adalah Allah kita. Kita juga sangat merindukan Dia. Kita juga ingin memberitahu kepada Allah betapa kita percaya kepadanya. Walaupun apa keadaan sekalipun di dunia ini, namun masih ada yang percaya kepada Allah. Jadi mari kita tunjukkan dan buktikan kepada Allah bahwa masih ada yang mengasihi Dia di dunia ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya benar Bapa, hati kami percaya, karena itu kami hadir pada pagi ini khusus untuk Allah Bapa di surga. Walaupun suara kami tidak semerdu mana, namun Bapa, kami percaya Engkau gembira, bahagia mendengarkan suara dan nyanyian kami menyapa Engkau pada awal-awal pagi ini. Lihatlah satu persatu diri kami yang hadir pada saat teduh pagi ini, Bapa. Kami bukan siapa-siapa, dan kami masing-masing sibuk dengan pekerjaan kami. Namun ya Bapa, kerana kami telah jatuh cinta kepadamu, maka kami sentiasa mahu berada di hadirat-Mu. Kerana lagi Engkau adalah sinar kemuliaan kami, Bapa. Engkaulah yang memenuhi segala-galanya kekurangan yang kami miliki. Engkau selalu ada ketika kami bersendirian. Engkau membenarkan kami tenggelam di dalam kasih-Mu selalu dan selamanya. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi
Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi, mari kita angkat lagu ini. Sinar kemuliaanmu, Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, 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 ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Allah, ya Rabbi, ya
Mari saat ini kita mau hening, kita mau diam, mendengarkan suara Tuhan. Aba, ya Bapa, terima kasih karena pagi ini kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Terima kasih pagi ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Nirna. Biarlah saat ini Engkau yang sucikan, kuduskan, dan tahirkan Cinirna. Biarlah apa yang keluar dari Cinirna, semuanya hanyalah yang benar-benar berasal dari-Mu. Utus Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran Cinirna saat ini ya Bapa. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah kami Engkau berikan hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami satu persatu, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biarlah firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi, saudara terkasih. Bacaan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka,
tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan aku ya Bapa, sehingga apa yang kukatakan benar-benar berasal dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, suatu hari saya berkunjung ke sebuah acara ulang tahun di salah satu kerabat saudara. Kebetulan saat itu ada saudara yang jualan makanan dan makanan itu jujur saya tidak suka. Beliau ini punya keterbatasan mental karena karena ada belas kasihan dengan dia. Ya saya membeli dagangannya dia dan dengan bermaksud sisa kembaliannya itu maksudnya untuk dia gitu. Tetapi dia menolak sisa uang kembaliannya itu untuk dia dan langsung memberi kembaliannya itu kepada saya kembali. Dan kemudian dia juga berkata, kita ini dagang dan saya tidak mau dikasihani. Saya justru senang kamu mau membeli dagangan saya. Karena saya punya prinsip, saya harus kerja untuk membiayai anak saya apapun kondisi saya. Sebenarnya dia sadar dengan keterbatasan diri dia sendiri. Dan saya juga tidak mau meminta belas kasihan dari orang lain. Itu yang dia katakan kepada saya pada saat itu. Sahabat terkasih, perkataan saudara saya ini membuat saya jujur kaget dan saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga karena dalam keterbatasan fisiknya dia dan mentalnya dia juga, dia mengatakan bahwa bekerja itu merupakan sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi hasil dari keringat yang menetes dari hasil kerja dia sendiri, ini sebuah kebanggaan buat dirinya dia. Pada saat itu statusnya dia seorang single mom ya. Sahabat terkasih, dalam Injil yang kita baca barusan, bahwa diceritakan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ingin melemparinya. Orang-orang Yahudi adalah gambaran kelompok yang begitu setia kepada ajaran dan tradisi mereka. Tetapi sepertinya kurang memaknai apa makna atau nilai dari apa yang diperbuat atau apa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka ketika mereka mendengar pernyataan Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu, mereka menantangnya dan ingin melemparinya dengan batu. Alasan mereka jelas, tidak ada satupun manusia
manusia dapat mengatakan dirinya sama dengan Allah. Dengan mengatakan dirinya sama seperti Allah adalah hujatan bagi Allah dan harus dibinasakan. Mereka tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Kepicikan dan paradisme yang telah menutup mata mereka untuk melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Hanya karena kata-kata Yesus yang tidak mereka pahami dengan baik dan membuat mereka ingin menangkap Yesus. Konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi mulai mencapai puncaknya. Tuduhan bahwa Yesus telah menghujat Allah akan menjadi tuduhan utama yang ditujukan kepada Yesus yang akhirnya membawa Yesus kepada kematian di salib. Namun ancaman orang-orang Yahudi itu tidak membuat Yesus menjadi gentar. Ia membela diri dengan kebenaran yang tak terbatalkan, yakni kitab suci. Sebab bagi orang Yahudi, perkataan kitab suci tidak dapat terbatalkan, maka Yesus menggunakannya untuk mewahyukan kebenaran bahwa perkataan dan perbuatannya tertulis di dalam kitab suci. Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Bapa, tetapi menyatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Pekerjaan yang dilakukan Yesus menyatakan kebenaran tentang kesatuan Anak dan Bapa. Tetapi meskipun Yesus telah memberi bukti, orang-orang Yahudi tetap tidak mengakuinya. Karena bagi mereka, orang seperti Yesus tidak pantas setara dengan Allah. Hati dan budi mereka tertutup oleh keegoisan dan kesombongan mereka. Sahabat terkasih, pelajaran yang saya dapat dari cerita di awal tadi menjelaskan bahwa kerja merupakan sebuah kehormatan. Dari prinsip dan semangatnya untuk berjuang, membiayai sekolah anaknya, walaupun dengan keterbatasan mentalnya, tapi dia yakin bahwa dia mampu melakukannya. Berbeda dengan orang-orang Farisi, orang Yahudi yang tidak mampu melihat nilai dari pekerjaan baik yang dilakukan Yesus karena mereka tidak memahami dengan baik apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Sahabat terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita agar kita mampu melihat nilai makna setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita tidak gampang mengeluh, bersungut-sungut, dan tidak tahu bersyukur. Dari setiap pelajaran ataupun sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima, perlu dipahami dengan baik, agar dapat kita jalankan dengan baik pula. Sering terjadi karena tidak memahami, selalu timbul konflik. Maka jauhkanlah diri kita dari sikap merasa paling baik, paling benar, sementara yang lain salah atau keliru. Kita harus berani mengakui, menerima, melihat nilai dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Sahabat terkasih, mari kita belajar menghargai pekerjaan dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan setiap orang, agar kita terhindar dari masalah dan konflik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, mari kita menutup acara saat teduh pada pagi ini. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
lewat anak-Mu yang Kau kasihi, Mirna, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami terus berada di dalam kasih-Mu, Tuhan. Kami yang sudah dipilih, dipanggil menjadi murid-Mu, Tuhan. Kami yang percaya dengan iman bahwa Engkau dan Bapa adalah satu, Tuhan. Ajar kami selalu rendah hati, Tuhan. Tetap di dalam kasih-Mu, Tuhan. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri kami sendiri. Ajar kami tetap berpegang dalam firman-Mu, Tuhan. Ajar kami berjalan, Tuhan, selangkah demi selangkah dalam hidup kami menuju kehendak-Mu, ya Tuhan. Karena kami tidak tahu masa depan kami masing-masing, Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, kami terus berpegang pada firman, pada doa, kepada-Mu saja. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami sudah dipertemukan, dikenalkan dalam komunitas ini, Tuhan, untuk kami sehati, untuk kami belajar, untuk kami lebih lagi, Tuhan, menjadi orang yang lebih berguna, Tuhan, untuk mau peduli kepada sesama kami. Terima kasih untuk Pak Paulus dan Villa, Tuhan, yang menjadi pembimbing kami, Tuhan. Terus Kau kuatkan iman mereka, Tuhan. Sertai jalan mereka, ya Tuhan. Lindungi setiap apapun yang mereka lakukan. Buat usaha mereka berhasil, ya Tuhan. Dan pelayanan mereka terus Engkau yang naikkan, Engkau yang tingkatkan, Tuhan. Sehingga mereka, Tuhan, benar-benar Engkau pakai, Tuhan, menjadi alat, Tuhan. Untuk banyak menarik jiwa, Tuhan, kembali kepadamu. Dan kami semua yang jadi tim pelayanan di tempat ini, Tuhan. Berikan kami kesehatian, berikan kami kesatuan, untuk tetap, Tuhan, berlari pada tujuan kami, untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi. Dan bukan itu saja, Tuhan, kami juga boleh mengajak keluarga kami masing-masing, untuk bisa mengenal Allah yang hidup, Allah yang sungguh mulia, Allah yang sungguh betul-betul, Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kami. Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan semua kepadamu, Tuhan. Semua bagian daripada kehidupan kami, masalah kami, semuanya kami serahkan kepadamu, Tuhan. Karena kami percaya, di balik semua ini ada rencana rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Dan satu persatu dari keluarga kami, Tuhan, yang ada dalam Zoom ini, malam ini, boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Akan ada komsel besar, Tuhan, kembali. Kami boleh mau mengikutinya, Tuhan. Berikan kami kesehatian hati, Tuhan, dan persiapkan hati kami, Tuhan, untuk kembali lagi mendengar firman-Mu, Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Paulus dan Villa pada malam ini. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Ajar kami pada hari ini, Tuhan, boleh kembali lagi melangkah, melakukan firman-Mu dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Doa yang tidak sempurna ini, Tuhan, kami alaskan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan perantara kami. Kami lanjutkan dengan doa untuk komunitas, kemuliaan hati, dan peserta saat teduh ini, Tuhan. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, lanjut. Ya, kita doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa
yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam.